Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di hari ini kita bisa berkumpul secara online bersama teman-teman lintas alumni SMA 3 yang semoga Allah selalu berikan keberkahan, kompakan, dan kemaslahatan dunia dan akhirat insya Allah. Kita akan coba belajar bersama membahas tentang perkara-perkara yang acap kali mengganggu hidayah yang kita minta kepada Allah. Hal-hal yang mungkin menjadi penyebab sulitnya kita berbuat kebaikan. Atau mungkin kalau bahasa simpelnya seperti ada portal di pintu hidayah gitu lah. Iya, padahal Allah perintahkan kita untuk memohon kepada Allah. Yakni ud'uni astajib lakum. Minta langsung kan ku jawab, kata Allah. Allah juga janji bahwa dekat dengan hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran dikatakan, wahai Nabi Muhammad, kalau nanti ada yang bertanya kepada kamu dari umatku, dari hamba-hambaku tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Akulah yang akan menjawab doa orang yang meminta. Ini sudah diminta, dimohonkan. Ya, bahkan insya Allah setiap kita ini orang yang berbuat banyak kebaikan. Cuma seperti selalu ada penghalang gitu lah. Karena dalam ibadah itu kan ada rukun dan syarat. Kemudian kita tahu ibadah yang kita khususkan buat Allah nggak boleh terkolaborasi dengan keburukan atau kemaksiatan. Alasan simpelnya Nabi pernah mengatakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, cuma nerima yang baik. Sehingga seluruh ritual ibadah yang kita khususkan pada Allah itu harus betul-betul baik. Nah, penghalang-penghalang inilah ya yang membuat doa yang kita panjatkan, permintaan yang kita khususkan ini menjadi sesuatu yang tidak baik gitu loh. Bahkan ada satu riwayat Nabi mengatakan begini, inna rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibuh. Orang itu terhalang dari rezeki yang dia minta. Ya, rezeki itu umum. Hidayah pun rezeki. Ilmu rezeki. Materi rezeki. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Semua yang baik yang kalian panjatkan, mintakan ke Allah. Ini tidak mungkin Allah tidak berikan. Tapi terhalang dari keburukan yang dia lakukan. Maka diperintahkan ajmilu fit talab. Coba deh, perbagus cara memintamu kepada Allah. Karena ternyata banyak nanti ditemukan kasus di mana orang beragama bagus menurut dirinya. Bukan menurut Allah yang kita pinta. Contohlah yang paling gampang. Kita mengakui bahwa kita orang Islam bertuhankan Allah. Pasti ibadah buat Allah. Dan kita akan minta semua yang baik di sisi Allah kepada Allah. Cuma tak terasa jawaban pada setiap permintaan yang kita panjatkan. Ya, ini orang yang gemar untuk mencari penyebabnya pasti akan menemukan. Iya ya, ternyata masih aja ada dosa yang dirutinkan. Dosa yang pertama berkaitan tentang keikhlasan. Karena tidak sedikit orang meminta ke Allah,
tapi hatinya tidak terikat dengan Allah. Tidak sedikit orang meminta kepada Allah, terbukti bahwa dia belum kenal Allah. Contoh, Allah dalam Al-Quran mengatakan, walillahi asma'ul husna, fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang sempurna. Coba minta dengan nama tersebut. Berapa banyak orang Islam yang mengaku hamba Allah, tapi nggak kenal Allah? Oh, banyak, banyak sekali. Ya, dia nggak hafal nama-nama Allah. Allah perintahkan, kau minta kepada aku, kata Allah, mintalah dengan namaku. Ya Rahman, kita minta, irhamna. Ya Razak, urzuqna. Ya Alim, alimna. Ya Muhid, ahidna. Ya, kita nggak kenal Allah. Kita cuma minta kepada Allah. Kasus yang ada tuh seperti itu gitu loh. Kita nggak kenal Allah yang kita pinta, cuma kita merasa nggak dijawab sama Allah dalam permintaan. Kita menjadi orang-orang yang beragama dengan perasaan. Perasaan udah benar nih. Ah, 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 perasaan pas nih. Ah, perasaan. Agama bukan perasaan. Agama adalah kebenaran yang Allah syariatkan, kebenaran yang diutus pada setiap umat seorang rasul, kebenaran yang dipraktekkan itu ada jawaban. Karena kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ritual ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Jadi harusnya kalau memang kita pakai bahasa ibadah, doa ya ibadah, sholat ya ibadah, banyaklah ritual ibadah yang diajarkan sama Nabi. Ini harusnya mendapatkan kebaikan. Bahkan Nabi mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ritual ibadah anak Adam kembali pada pelakunya. Kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Ya, kenyataannya dia tidak mendapatkan hasil itu. Contoh, sholat. Sholat itu kalau kita gugurkan hukumnya, di Quran kan dibilang, inna sholata tanha anil faksa wal munkar. Bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Anda sudah sholat, harusnya memproteksi diri Anda dengan sholat. Anda malas berbuat keji dan mungkar, atau menimbulkan kekejian dan kemungkaran. Cuma tetap aja walaupun sholat Allahu Akbar sama orang tua ribut. Allahu Akbar sama mertua nggak akur. Allahu Akbar durhaka sama keluarga. Allahu Akbar dan lain sebagainya. Kemaksiatan yang kita rutinkan ini tak terhalang oleh ibadah yang kita lakukan. Sebentar lagi Ramadan. Ya, Raja masuk bulan Sya'ban. Sebulan lagi kita berpuasa di bulan Ramadan. Kita tahu yang namanya puasa Ramadan ini kata Allah, la'allakum tattaqun, ujungnya itu, agar kalian bertakwa. Berapa lama kita sudah puasa Ramadan? Berapa usia kita? Berapa kali kita berjumpa dengan Ramadan? Yang Allah jadikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan atas kalian puasa seperti orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, ya karena dengan kalian bertakwa kata Allah, ibadah itu benar. Ibadah yang benar membuat si pelakunya itu bertakwa kepada Allah. Dan di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3 Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dalam permasalahannya. Ya, buat manusia yang tahu kalau dunia ini tempat transit, dunia ini tempat mazru'ah, bercocok tanam, pasti isinya ujian. Isinya ujian. Dan ternyata setelah kita cari apa makna ujian yang Allah ujikan, kata Allah dalam hadis qudsi, qayyadtu abdi min ibadi bibtilain. Aku Allah mengikat diri dengan hamba-hambaku dalam bentuk ujian. Qayyadtu abdi min ibadi, aku ikat hamba-hambaku ya, dengan ujian untuk mereka tahu bahwa inilah ikatan cinta antara aku dengan dia, kata Allah. Maksudnya gimana Ustaz? Kok diuji, kok dicinta? Iya. Allah pengen kita istirja. Gampang mengatakan
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah, bakal balik ke Allah gitu loh. Kami ini milik Allah, bakal balik ke Allah. Fafirru ilallah, balikin ke Allah. Segala permasalahan yang kita hadapi dan kita minta jawaban dari Allah, Allah akan tegaskan bahwa ku miliki jawaban yang kau minta. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku yang bakal menjawab setiap doa yang dipanjatkan. Allahu Akbar. Karena kita nggak kenal Allah. Bukan Allahnya yang pelit. Kitanya yang nggak sesuai dengan aturan mainnya. Ya. Terus gimana, Ustaz? Sebaiknya seperti apa, Ustaz? Gini, ya, akhi. Kalau penghalang jelas maksiat dah. Ya, banyak yang kita bisa kaji itu ada sekitar di atas 30 lah penyebab lemahnya iman maksiat yang kita rutinkan. Ya, secara umum. Cuma saya akan coba mengarahkan kepada formula untuk Allah berikan hidayah. Karena kemaksiatannya kalau kita bahas, waduh, orang Jakarta bilang bejibun, banyak, nggak kehitung tuh ya. Nah, cuma caranya begini. Diajarkan yang pertama, ini ulama yang mengajarkan kepada kita untuk bisa menjalani hidup. Karena kalau bicara hidup di dunia, bukan cuma kita. Sejak Nabi Adam pun orang udah ada yang hidup. Sampai kita sekarang. Diajarkan formula dalam kehidupan. Yang pertama, disuruh betul-betul berilmu. Ya, disuruh berilmu. Alasannya apa? Karena ilmu ini merupakan modal. Ilmu merupakan modal. Akan ada satu ayat di Az-Zumar ayat 9. Az-Zumar ayat 9. Atau Az-Zumar itu surat ke-39 ayat 9. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Muhammad, kata Allah, Nabi Muhammad sini. Qul, katakan kepada umatmu. Umat akhir zaman yang punya rujukan kitab suci Al-Quran yang kau bawa. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Allah tanya, enggak perlu dijawab lantang. Cukup hati yang berkata. Kamu sadar gak? Kira-kira orang yang berilmu dengan yang enggak berilmu beda gak? Gitu loh. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat tadi. Innama yatadzakkaru ulul albab. Tapi yang paham itu pertanyaan ya cuma ulil albab. Orang-orang yang berakal, yang mau menerima pelajaran. Tadi pelajarannya simpel. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma menerima yang baik. Orang yang berilmu, dia akan kemas ritual ibadahnya sebaik mungkin. Kapan ibadah dikatakan baik? Ibadah dikatakan baik ketika ibadah tersebut diperuntukkan hanya untuk Allah. Enggak untuk yang lain. Nah, kita enggak pengen ritual ibadah yang kita gugurkan itu menjadi sebuah ritual tanpa makna. Maka diberikanlah rukun dan syarat ibadah. Rukunnya ikhlas untuk Allah. Dan mencontoh Rasulullah SAW. Baru dibilang amal soleh. Karena amal soleh itu kan perbuatan yang benar. Surat An-Nahl ayat 97. Atau surat yang ke-27 ayat 97. Ada janji. Harusnya kalau Anda sudah berbuat baik, beramal soleh, berbuat baik itu beramal soleh. Amal perbuatan soleh itu benar baik. Ya, pasti ada janji Allah. Ada. Buka aja coba. An-Nahl ayat 97. Surat ke-27 ayat 97. Allah berfirman, Man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, man amila solihan, siapapun berhak. Ya, mau orang Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, pulau-pulau di Indonesia, orang Nusantara lah. Atau mungkin tetangga kita, jiran kita. Dari yang namanya Malaysia, Singapura, Thailand, dan seterusnya. Sampai mungkin Eropa.
Siapapun. Manamilas sholihan. Siapapun yang beramal soleh. Min dzakarin au unsa. Asal jelas. Dia laki, dia perempuan. Artinya Allah nggak nerima yang remeng. Yang kira-kira remeng, laki kagak, perempuan kagak. Laki tulang lunak, perempuan tulang kasar gitu loh. LGBT lah kalau orang sekarang bilang ya. Allah nggak terima mereka itu. Allah hanya mengatakan min dzakarin au unsa, laki atau perempuan. Wa huwa mu'min, karena pengen dipastikan dia beriman tidak. Tapi kan itu juga yang bencong-bencong beriman kagak. Kalau beriman dia nggak bakal begitu. Kalau dia beriman, dia yakin Allah ciptakan manusia cuma dua jenis, laki dan perempuan. Suruh bertobat sudah, jangan dibela-bela yang begitu. Min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Dalam kondisi beriman, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Allah janji akan berikan kehidupan yang baik yang akan datang. Artinya kebaikan yang Allah berikan itu adalah kebaikan sebagai bukti jawaban amal soleh, jawaban doa. Walanajziyanahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah bakal balas dengan kebaikan melebihi besarnya kebaikan yang dia gugurkan. Apa Allah bohong? Kagak. Apa Allah cuma apa ya janji-janji doang sama kita. Apa cuma apa kita di PHP sama Allah? Kagak. Kalau Allah tuh hukum sebab akibat kayak orang yazro yahsud nanam metik gitu loh. Makanya kalau kita nanam nggak bisa metik, ya lihat nanamnya di mana. Bisa gak? Ya, harus ngerti, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan ketika banyak yang kita panjatkan nggak keturutan. Jangan. Aslih nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu. Sebagaimana sabda Nabi, beliau mengatakan bahwa wa izzuhu istighnauhu anin nas. Ya, harga diri manusia itu kan ketika nggak nyender sama orang. Nah, berapa banyak orang ini menyender kepada makhluk yang menjadi pengganggu jawaban doa yang kita panjatkan kepada Allah. Ajmilu fit talab, udah bagusin cara meminta. Ya, bagus ukuran Allah dengan dalil tadi, kalau Allah wa qala Rasul. Tentu ada rujukan lah. Kemudian yang kedua, yakni kita suruh kritisi coba dalam kehidupan ini. Setelah kamu berilmu, apa ya kamu bisa mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah gitu. Karena penghalang dari apa yang kita inginkan di sisi Allah ini, yang paling besar itu adalah kesyirikan yang kita lakukan. Allah sudah bilang, wa ma lizzalimina min ansar. Tidak ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Zalim, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang besar. Ya, wa ma lizzalimina min ansar. Tidak akan pernah ada penolong gitu. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, berarti dia mesti mengerti ada peruntukan dirinya hidup di dunia. Allah ciptakan dia untuk sebuah peruntukan. Surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56 sampai 58. Ini peruntukan penciptaan manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayut'imun. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin." Bismillah. Ya, dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Allah, jamaah yang Allah muliakan. Berapa banyak orang yang jadi manusia, bahkan dia mengaku sebagai manusia, dia tidak beribadah kepada Allah. Makanya berat terasa ujian, seperti banyak penghalang, Ustaz. Bukan penghalang, kamu memang terhalang. Ya, karena melanggar syariat yang Allah ajarkan kepada kita. Kau tinggal di dunia yang harusnya kau mewarnai dunia. Tapi kebalikannya, dunia mewarnai dirimu. Padahal kalaupun kau beribadah, kata Allah di ayat tersebut, ayat ke-57-nya, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun.
Allah nggak minta bayaran. Allah nggak minta setoran. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayut'imun. Dan aku kata Allah, nggak butuh dikasih makan. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayut'imun. Allah nggak butuh hadiah. Allah nggak butuh balasan berbentuk apapun dari manusia. Artinya gini, ibadah yang kita gugurkan, ibadah yang kita lakukan, itu untuk diri kita. Sebagaimana sabda Nabi, kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Bukan buat Allah. Memang kita khususkan buat Allah. Cuma kan Allah janji ada bekas ibadah. Ya, dia melakukan sholat, tadi sholat tanha anil faksa wal munkar. Kalau kita khususkan buat Allah, Allah janji setiap ritual sholat yang kau lakukan akan memproteksi dirimu. Kau jadi orang yang enggan berbuat keji dan mungkar. Kalau betul. Ini banyak yang nggak betul ya. Iya, buktinya maling sendal sholat johor. Sholat, bukan kagak. Cuma bedanya habis sholat tukar sendal. Ya. Mana efeknya? Nggak ada efek sholat buat dia. Tidak sedikit para pejabat yang mengatasnamakan Islam dalam dirinya menghalalkan sogokan, menghalalkan pola hidup konvensional. Ya. Dia paksa Allah untuk paham dirinya. Berapa banyak orang yang mengatasnamakan agama membuat sebuah ritual bid'ah, menggunakan spanduk yang besar. Mudah-mudahan dengan peringatan bid'ah ini Allah berikan keberkahan. Kau lobby Tuhan dengan cara-cara yang haram. Hei, hati-hati ya. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, cuma nerima yang baik. Allah itu baik, cuma nerima yang baik. Jangan diadon dengan yang enggak-enggak. Agama ini bukan perasaan. Ustaz, dari dulu kayak johor 2 mulu, Tat. Anda boleh gak 4? Waduh. Ya kagak boleh, bro. Emang contohnya 2. 2 aja boleh, apalagi 4. Ini perasaan nih. Agama bukan perasaan. Agama itu dalil, syariat perintah isinya. Apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan, itu yang kita lakukan. Ketepatan. Makanya Islam itu kan maknanya ketaatan. Istislamu lahu bitauhid wa inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu ya ketundukan, kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Ya, kemudian berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Kalau dia seorang muslim, nggak akan pernah berani menambah mengurangi ibadah. Agama telah sempurna. Masya Allah. Allah bilang di Al-Maidah itu jelas sekali bahwa yang namanya agama, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Sempurna sudah agama, sempurna. Aku sempurnakan agama bagimu. Maka kalau agama sudah sempurna dan yang ngasih pun bilang sempurna Allah, jangan ditambah, jangan dikurangin. Fitnah agama kata Nabi di akhir zaman, ghulu dan taksir. Ghulu dilebih-lebihin, taksir dikurang-kurangin. Tiap manusia seperti punya hak untuk memodifikasi agama. Jangan. Agama itu yang dari zaman Nabi Muhammad agama sampai kiamat pun agama. Yang di Quran itu agama sampai kapanpun agama. Yang dalam sunnah-sunnah Nabi itu agama sampai kapanpun agama. Kita nggak punya konsekuensi lain kecuali sami'na wa ata'na. Kata itu ada di surat Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab ayat 36. Ya. Allah perintahkan manusia untuk tahu. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ada tuh ayatnya, lihat Al-Ahzab 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidaklah berurusan dengan orang beriman laki maupun perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran. Kalau Allahnya telah qada, menakdirkan, dan Rasulnya mencontohkan, enggak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau tidak, kesesatan yang akan kau rasakan nanti. Simple sebenarnya. Makanya dalam bab pemelencengan ibadah, surat Al-Bayyinah ayat 5, surat ke-98 juz amma tuh ayat 5 itu mengatakan wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Di mukadimah ayatnya aja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka itu dikatakan kafir. Kenapa? Karena disuruh beribadah hanya kepada Allah, mereka nggak sanggup. Mereka nggak sanggup. Mereka mendua hati. Allah berfirman, Ana agnas syurakai anisyirki. Kata Allah, aku ini sekutu yang paling benci disekutui. Kalau ada orang minta kepada aku nggak pengen dia minta kepada yang lain. Kalau ada orang meminta kepada aku, kata Allah, aku nggak suka kalau dia minta sama yang lain. Ya, karena ana as-somad. Akulah as-somad. Tempat bergantung semua makhluk. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Makhluk apapun yang kakinya 2, kakinya 4, kakinya 6, melata dengan perutnya pun di bumi ini urusan Allah rezekinya. Urusan aku, kata Allah. Enggak diminta, Allah kasih. Diminta lebih maksimal hasilnya. Ya, Masya Allah. Disuruh mengkritisi ibadah. Supaya dia tahu bahwa ada ritual dalam agama ini yang memang kita hidup untuk itu. Jangan mendua hati. Ya. Allah paling benci, udah bersekutu, disekutui lagi sama yang lain. Jangan. Kok bisa, Tat? Ya karena nggak kenal Allah. Dia nggak paham rububiyahnya Allah. Dia nggak paham uluhiyahnya Allah. Kalau Allah punya job, punya pekerjaan, Allah punya nama. Jobnya Allah itu nggak bisa manusia lakukan. Seperti namanya. Namanya pun nggak bisa dipakai nama manusia. Karena memang Allah dikatakan Ar-Razzaq, karena Allah yarzuk, ngasih rezeki. Dan jangan beranggapan bahwa Anda dapat rezeki dari bos Anda nih. Seakan-akan bukan dari Allah. Rezeki dari Allah melalui bos. Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah. Kau berikan rezeki kepada hamba ya Allah. Jazakallah bos. Yang melalui antum Allah sampaikan kepada Anda nih. Jangan dilupakan Allahnya. Allahnya nomor 1. Ya soalnya gini, Ustaz, ada juga yang bosnya baik, dapat rezeki, Ustaz, tapi dia nggak bagus hubungan sama Tuhan. Istidraj. Istidraj. Ini yang dibilang bukan dari Allah. Ya, hakikatnya Allah yang berikan. Cuma lihatlah. Kalau Allah yang berikan, mendatangkan manfaat yang banyak. Kalau Allah yang berikan, mendapatkan manfaat yang banyak. Ada orang yang sama-sama kerja, berusaha, ya, gajinya sama, ya, kemudian juga keberuntungannya sama. Tapi lihat, kalau gaji dan keberuntungan tersebut bersumber dari Allah, makin sukses, makin jaya, makin kaya deh bahasa kita, makin dekat sama Allah. Tapi kalau istidraj, ya, terkesan dari Allah, cuma si pemiliknya akan makin jauh dari Allah. Sampai orang-orang pun berani berkata, ini orang mendingan zaman susah bro. Ini gue zaman dia susah. Gue ngeliat dia jidatnya cemong. Mata kakinya kapalan. Siapa itu? Sering di masjid, bersila, wirid. Ini zaman dia susah, Tat. Masya Allah, Tat. Nanya mulu, kajian di mana, kajian di mana. Kejar sama dia itu yang namanya ritual. Ibadah untuk Allah. Sekarang, ketika Allah angkat masalahnya. Wa rafa'na laka dzikrak. Ku angkat masalahnya karena doanya, karena zikirnya. Ternyata dia bukan seperti dia yang dulu. Dia yang dulu menanti azan berkumandang. Dia yang dulu menyempurnakan sholat. Bahkan bukan yang wajib saja, qobliyah ba'diyah. Belum lagi yang nafilah secara umum. Rawatibnya Masya Allah. Apa yang dia nggak perbuat? Temannya orang baik semua. Sahabatnya sahabat takmir. Sahabat apa namanya? Sahabat marbot lah ya. Temannya orang-orang soleh semua. Ya, karena memang dia sedang meratap, merajuk kepada Tuhannya. Hatinya jadi khusyuk karena masalah yang Allah tumpukan kepada dia. Alladzi antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya, yakni orang-orang yang khusyuk karena mengingat Allah. Ketika dia sudah dapatkan efek dari kehusyuan, ritual ibadah yang dia lakukan, Masya Allah. Dia lupakan Allah. Dia lupakan Allah. Padahal Allah pengen manusia ini merasakan bahwa apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, ini bisa mendatangkan manfaat buat dirinya. Kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ritual anak Adam itu kembali pada si pelakunya. Dia bermuhasabah diri paling baik buat dia. Coba mengintrospeksikan dirinya dengan ibadah yang dia lakukan. Karena ibadah ini menjanjikan surga.
Ibadah ini menjanjikan kebaikan karena fitrah dirinya tercipta untuk itu. Bukan terus merasa jadi anak emasnya Tuhan. Setelah ibadah dilakukan, dia pengen semua orang tahu, semua orang ngerti bahwa dia sedang berbuat kebaikan. Hei, 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 hei. Ingat, ibadah itu untuk Allah. Tegas katakan, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Enggak untuk yang lain. Hanya untuk Allah. Jangan tinggalkan Allah. Kenali Allah dengan benar. Supaya kau merasakan dampak positif pada ibadah yang kau lakukan. Subhanallah. Nah, jamaah yang Allah muliakan, baru kemudian yang ketiga. Yakni kita disuruh betul-betul merapikan ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah janji akan manfaat dari ibadah-ibadah yang dia perbuat gitu lah. Ya, di surat favorit yang sering kita baca, selain Qul huwalladzi a'toina, kita sering banget baca wal asri itu. Di surat tersebut pendek, itu surat cuma 3 ayat. Kata Imam Syafi'i, kalau teman-teman buka di tafsir Ibnu Katsir, Imam Syafi'i itu bilang, kata Imam Syafi'i, kalau Allah nggak turunkan ayat lain, surat lain dalam Quran, cukup ini 3 ayat, mewakili semuanya. Ya kalau kita terjemahkan maknanya, ya Allah, kayak ketampar bolak-balik gitu. Allah bilang wal asri, demi waktu, demi masa. Kita berhajat dengan waktu tersebut. Karena berbuat apapun yang baik, kalau kita nggak punya waktu sama juga bohong. Dipuji pun sudah hilang manfaat. Tat, aneh punya teman baik, Tat. Begini, Tat. Sholatnya rajin. Ngajinya, sampai orang capek tuh, orang ngaji mulu nggak aus-aus apa gimana. Masya Allah. Nggak boleh dengar ada orang susah, langsung transfer. Ya, sama orang tua nomor 1. Di dunia hari gini tak jarang orang kayak dia, Tat. Anda demen sama dia. Orangnya mana? Udah mati, Tat. Ya nggak bisa. Ya kalau sudah mati, yang sudah-sudah gitu loh. Jadi contoh, jadi sampel. Ya, ini kita ngomong orang yang di atas waktu, yang masih ada yang berbuat seperti itu. Kata Allah, wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Yang namanya manusia, jelas kemanusiaannya tetap rugi, kata Allah. Maksudnya rugi bagaimana? Ya nggak maksimal dalam berbuat kebaikan, banyak waktu terbuang. 24 jam dalam satu hari. Wallah, jujur. Berapa jam kita beribadah kepada Allah? Berapa jam? Ya. Kepotong tidur aja 8 jam. Sisanya 16 jam. Kepotong kerja aja 8 jam. Sisanya 8 jam. Betul? Nah, itu 8 jam yang kesisa. Kepotong macet. Kepotong kondangan. Belum nonton IG. Belum bercanda di grup. Habis. Bukan nggak boleh. Boleh. Cuma jangan lupakan dirimu tercipta untuk apa gitu loh. Ini yang Allah pengen. Coba asli ya akhi. Hasibu qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Maka Allah bilang, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ya, di luar ibadah yang dia gugurkan, dia orang yang wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Selalu memberikan manfaat akan sesuatu yang hak, saling menasihati untuk sesuatu yang baik. Wa tawasaw bis sabr, enggak lelah mengingatkan orang untuk selalu sabar. Artinya apa? Mengajak orang dekat dengan Allah. Karena istilah sabar dalam Quran itu innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Istilah sabar itu adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Orang yang beriman sabarlah. Sabarlah. Kenapa mesti sabar? Karena kalau kau sabar, Allah bersama kamu. Kalau Allah bersama kamu, imanmu akan diakui oleh Allah. Nah udah sabar, Tat. Ini anak hitung-hitung udah 2 tahun, Tat. Anak sabar, Tat. Cuma ya tahu deh, kayaknya belum keturutan. Anak khawatir ente bukan sabar tapi pasrah. Kalau pasrah tuh udah nggak punya gaya, udah mati gaya deh. Tapi kalau orang yang sabar, orang yang ngerti ujian ini seperti badai yang pasti berlalu. Dia nggak bersuuzon kepada Allah karena dia tahu janji Allah itu pasti. Dia nggak bersuuzon, dia tahu janji Allah itu pasti.
Makanya dia nikmati ujian. Apalagi di awal disampaikan tadi kan, Allah tuh kalau cinta dengan seorang hamba kan Allah uji. Untuk apa? Untuk mendatangkan keseriusan dalam agama. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Dengan ujian Allah tahu siapa yang jujur dalam beribadah, siapa yang tidak. Karena banyak orang yang ketika diuji berat kufur. Ya, kufur, baru stres dikit masalah kantor. Ya, elah. Masalah rumah tangga cetek, urusan bini ngambek diem. Anak begini begitu, ujian kecil, langsung nyari kafe, ya pesen americano di pojokan, scroll WA, ngeliatin orang yang keluar masuk kafe. Lu ngapain? Buang-buang waktu, ambil wudhu, sholat, minta sama Allah. Kalau memang ada sesuatu ganjalan dalam hidupmu, kembalikan kepada Allah yang menciptakan kamu. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Balikin ke Allah. Kalau buat Allah, encer. Gampang banget menyelesaikan masalah. Kenapa? Allah maha pencipta kemungkinan. Dunia ini semuanya mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Karena Allah tinggal bilang, jadi maka jadilah gitu lah. Ini orang miskin, dibikin kaya. Ya elah. Gampang banget buat Allah. Atau kebalikannya, orang yang punya kekuasaan pun dijadikan orang yang gak berkuasa lagi. Hei, Allah itu malikul mulk. Tu'til mulka man tasa wa tanzil mulka mimman tasa biyadika khair. Ayo, harus kita akui itu. Allah itu pemilik kerajaan. Allah itu rajo di rajo. Gak boleh ada orang rajo di rajo. Allah rajo di rajo. Allah itu raja di raja. Malikul mulk. Tu'til mulka man tasa, memberikan kekuasaan kerajaan pada siapa saja. Wa tanzil mulka mimman tasa. Atau ngambilnya dari siapa saja. Biyadikal khair. Kita berhusnuzon. Tidak ada keputusan Allah yang buruk. Kalau kenal Allah enak, makanya kenal, jadi asik. Jadi kita nggak sujon. Ini gimana mau bener kita, Tuhan aja digibah. Tuhan digibah, subhanallah. Bro, aku nggak ngerti nih, Tuhan kenapa ya? Tiap gue minta, kagak pernah dijawab. Jangan-jangan waktu gue minta lempengan Tuhan kagak denger kali. Tuhan denger. Tuhan tahu. Nabi udah bilang, bidzambin yusibu. Itu penghalang dosa yang kau rutinkan, itu mesti kau hilangkan. Udah dibilang, innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ajmilu fit talab. Ya Allah, kamu minta ke Allah. Kok enggak keturutan? Innar rajula la yurmu rizqa bidzambin yusib. Kata Nabi, bukan Allah enggak jawab. Allah jawab. Hukum asal doa ya dijawab. Ud'uni astajib lakum. Minta langsung ku jawab. Apa Allah bohong? Enggak. Betul. Tapi kan karena memang kita enggak kenal Allah atau memiliki penghalang ketika rezeki datang, ya jangan salahkan Tuhan. Doa kalau dipanjatkan 3 kemungkinan. Yang pertama, Allah jawab langsung. Yang kedua, ditunda sampai pas waktunya. Yang ketiga, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Karena banyak manusia minta sesuatu yang nggak baik. Kalau baik, Allah turutin. Kita tinggal siapkan wadah. Allah nggak mungkin dusta. Pasti ada kebaikan yang dijanjikan. Taib. Yang keempat. Tadi yang pertama kita berilmu ya. Yang kedua beribadah. Tanpa ada kolaborasi kesyirikan. Yang ketiga, kita disuruh beramal soleh. Amal soleh itu dalilnya ya tadi surat An-Nahl ayat 97. Itu dalil amal soleh. Man amila solihan min dzakarin aw unsa. Yang keempat ini memperbanyak mengingat Allah, zikrullah. Zikrullah. Ya karena memang kita tahu ya ketenangan Allah berikan tuh buat orang yang mengingat Allah. Jadi Allah sudah tawarkan kepada manusia untuk tetap menjadi yang terbaik. Ya, yakni ketika Allah kabarkan bahwa perkara-perkara yang sulit bisa dihadapi dengan ketenangan dalam hidup. Tenang itu timbul karena zikir kita ke Allah. Ya zikir itu kayak wa bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Allah sebut tuh zikir. Ya, supaya kita tahu jadi orang yang bersyukur atau tidak sama Allah, ukurannya itu. Allah berfirman di Ar-Ra'd ayat 28,
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh hanya dengan berzikir pada Allah hati itu tenang. Orang yang hatinya tenang, masalah akan selesai. Ya karena dia yakin tadi dibilang masalah pasti berlalu. Katakan dalam hati kita semua bakal berlalu. Kebaikan maupun keburukan. Nah, tapi kalau kebaikan jangan sampai hilang begitu saja. Ya, lakukan karena Allah supaya jiwa kita tenang. Supaya jiwa kita tenang. Kalau jiwa kita sudah tenang, wow, nggak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Allah menjanjikan kebaikan buat manusia dalam kebaikan ibadah yang dia lakukan. Ya, tadi Nabi sudah bilang, kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam itu kembali pada si pelakunya. Ayo, tenangkan diri kita dengan zikir. Berhusnuzon bahwa Allah itu maha baik. Allah itu maha benar. Mengingat Allah itu tenang kita. Udah, Allah bersama kita bro. Gak ada yang sulit untuk gantiin siang dengan malam sebentar sama Allah. Waqtilah fil lail wan nahri la ayatin li ulil albab. Ulil albab paham itu. Untuk bisa membuat manusia bisa berjodoh, bercerai, melahirkan, kematian. Buat Allah gampang. Siapa pelaku dosa dan maksiat? Kalau dia kenal Allah, datang minta ampun sama Allah. Ampunan Allah lebih besar ketimbang dosa yang kita rutinkan. Iya. Jadi orang-orang yang betul-betul tahu bahwa mengingat Allah itu mendatangkan manfaat. Surat Al-Ahzab ayat 41, surat ke-33, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya orang yang beriman, udzkurullaha. Ingat Allah. Dzikran katsiran, dengan ingatan yang banyak. Dimanapun, kapanpun. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Surat Al-Baqarah ayat 152. Al-Baqarah ayat 152. Ada ayat yang mengatakan fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfur. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat padamu. Bersyukurlah padaku dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Iya. Allah coba perintahkan kita ingat Allah. Katakan dulu orang-orang dulu tuh kalau bikin rumah suka ada kaligrafi di belakang dindingnya itu. Hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah keutamaan yang Allah berikan. Cuma titipan, bukan kepemilikan sah. Di dunia semua milik Allah, cuma ketitipan. Bahasa Allah, nahnu narzukukum wa iyyakum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Iya. Ya, dengan mengingat Allah jiwanya tenang. Nggak ada masalah yang berat. Lawang kalau sudah mentok tinggal dia bilang la haula wala quwata illa billah. Tinggal dia bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tinggal dia mengatakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsil azim. Tinggal mengatakan Rabbi ya Rabbi anta rabbul mustada'afin wa anta Rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni au ila aduin malaktahu amri. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Walakin afiatka ausauli. Masya Allah. Walakin afiatka ausauli. Ya Allah, kau Rabbul mustad'afin. Kau Tuhannya orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, kau Tuhanku ya Allah. Dia akui kelemahan di hadapan Allah. Nggak ada kesombongan. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Aku hidup beribadahnya untukmu ya Allah. Orang nggak suka dengan peruntukan yang kau peruntukan hanya untukmu, nggak masalah ubali, anak nggak peduli. Asalkan jangan kau yang murka. Walakin afiat ke usauli. Yang kubutuhkan ampunanmu, yang kubutuhkan kebersamaan denganmu ya Allah. Aku manusia, butuh manusia. Tapi aku butuh diberikan manusia yang menjadi sandaran aku di dunia untuk sama-sama berjalan menujumu ya Allah. Mulai berpikir bagaimana berteman sama orang soleh, di dalam kita selalu berbuat kebaikan, menikah dengan orang baik, supaya apa? Saling memberikan manfaat, tahu tujuan hidup. Nggak gampang terkecoh dengan fitnah dunia. Nah, yang kelima ya ini setelah kita bicara tentang ibadah yang keempat tadi, yang kelima kata ulama kita suruh istiqomah. Istiqomah atau istiqomah apa? Istiqomah itu konsisten dalam beragama. Ya, karena orang Islam harus tahu Allah ciptakan dia buat ibadah. Allah ciptakan dia untuk beribadah.
Maka sampai kapanpun dia mesti konsisten dalam ibadah tersebut. Karena kalau tidak, rugi dia. Makin hari, makin gak sempurna ibadah kita secara fisikly. Yang tadinya kuat diri lama, sekarang udah mulai gak kuat. Ya. Udah mulai kunang-kunang. Ya. Ada lagi sebagian yang dari sujud berdiri vertigo. Langsung remeng. Ada. Dulu zaman seger, zaman bisa ngelompat kemana. Ya. Coba minta istiqomah sama Allah. Dan ini nggak gampang. Karena ada manfaat buat orang yang beristiqomah. Di surat Fusilat ayat 30. Surat ke-41 ayat 30. Allah berfirman begini. Innal ladina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, karena kalau istiqomah semua juga ngaku kadang-kadang. Tapi ayat bilang gini, innal ladina qalu rabbunallah. Orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami Allah, Allah yang menciptakan kami dengan proses. Karena dulu kami bukan siapa-siapa. Orang yang susah jadi baik, sekarang dimudahkan kebaikan, ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kemudian ketika dia berkata Tuhan kami Allah, dia istiqomah. Allah bilang tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat diturunkan. Untuk apa? Membawa hasil ibadah yang kau peruntukkan untuk Allah. Malaikat diperintahkan mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Hei orang yang sudah istiqomah dalam ibadah, jangan takut. Apalagi urusan dunia, jangan takut. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berikan kabar gembira tentang sorga allati kuntum tu'adun. Allati kuntum tu'adun. Yang kamu dijanjikan. Kamu tuh kalau ngaku istiqomah, ada janji Allah. Apa janji Allah? Allah pengen kalian jadi orang-orang yang bakal menghuni sorga gitu loh. Bukan kematian cepat, bukan. Tapi dia orang yang memiliki bekas ibadah, kemudian dia berbuat kebaikan yang banyak. Jiwanya tenang. Dunia nggak membuat dia merengek. Nah, emang bukan kaleng-kaleng, bodinya plat. Masya Allah. Bukan kaleng-kaleng kayak mobil Jepang, mobil Cina, sendarin pengok, bukan. Manusia nggak boleh kaleng-kaleng gimana? Jadi tumpang tindih masalah nggak mendatangkan keburukan. Ya karena dia tahu semua pasti berlalu, senang berlalu, susah berlalu. Dia berhusnuzon pada Allah. Maka dibilang tadi, malaikat turun kata Allah. Katakan dan berikan. Allah takhafu, kamu nggak usah takut. Apa yang orang soleh takutin? Nggak ada. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sekalian kasih kabar gembira biar dia senang akan sorga yang dijanjikan sama Allah. Wa'dallah haq, janji Allah itu pasti. Allah la yukhliful mi'ad, nggak mungkin mendustakan janjinya. Ya, sama dengan surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Ayat 14, 13, 14 surat Al-Ahqaf itu surat ke-46. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Hampir mirip ayatnya. Cuma beda di ayat berikutnya. Ketika Allah berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami Allah, sumastaqamu, kemudian dia beristiqomah, enggak goyang, imannya enggak rontok. Tetap satu Allah, sampai kapanpun Allah. La ilaha illallah. Fala khaufun 'alaihim, dipastikan mereka enggak punya takut dengan dunia. Walahum yahzanun, mereka tidak bersedih. Dunia enggak bikin dia melo. Ya, gagal dalam hidup, kemudian bisnis yang tidak sukses, ya dimusuhin sama orang yang nggak suka dengan agama, la khaufun 'alaihim, nggak takut ya. Walahum yahzanun, nggak sedih. Orang bisa motong sapi 2 ton, dia cuma kambing kecil lehernya kayak pulpen gitu ya, karena memang duit dia pas-pasan, nggak ngefek. Allah nggak ngelihat bobot, Allah lihat usia korban kok. Dia nggak pernah suuzon sama Allah. Si kaya bisa bersedekah dengan uang banyak, dia nggak punya uang, apa yang mau disedekahin? Karena dia tahu Nabi mengatakan setiap tahlil sedekah, tasbih sedekah, takbir sedekah, kau datangi pasanganmu yang halal itu pun sedekah. Banyak sedekah yang diajarkan banyak. Jangan merasa Allah membedakan manusia, tidak salah. Kalaupun ujian kekayaan, Allah pengen dia bersyukur. Kalaupun ujian kemiskinan, Allah pengen dia sadar, dia bersabar, Allah bersama dia. Karena si kaya pun mati, si miskin pun mati. Jangan dibilang, enggak tat, anak sih pengen kaya tat. Temen anak kaya tat, panjang umur. Sampai bilang, yang anti badai orang susah Jarang minum suplemen, jarang minum vitamin, sehat.
Orang kaya sama kartu rumah sakit yang dia punya, merek obat yang dia hafal. Ya nggak begitu harusnya. Ya, jadi orang yang istiqomah, ya. Sehingga nanti kalau dia sudah beristiqomah, dia tahu bagaimana mencegah keburukan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nah, teman-teman dari alumni lintas alumni SMA 3 ini, mudah-mudahan ya sepintas bahasan ini membuat kita nih memiliki bayangan ternyata uh, keburukan-keburukan yang masih kita rutinkan ini menjadi penghalang kebaikan yang kita minta sama Allah. Islah diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Timbang sebelum ditimbang sama Allah. Hisab sebelum dihisab oleh Allah, ya. Barakallahu fikum. Biar panjang bahasa, nggak berasa sejam kita ngobrol. Silakan kita bisa berdialog tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadluna. Baik, syukran jazakallahu khair Ustaz atas materi Nah, yang disampaikan. Anda baca pertanyaan Ustaz ya. ayo. Baik, pertama ini ada pertanyaan. Afwan Pak Ustadz izin bertanya, Ya. bisakah apa yang kita kerjakan itu menjadi ibadah? Misalkan kerja mencari nafkah karena Allah, menghadiri undangan karena Allah. Mohon nasihatnya Ustadz. Syukron. Afwan sekali lagi, sekali lagi coba. Jadi apakah apa yang kita kerjakan itu bisa menjadi ibadah? Misalkan kerja mencari nafkah itu karena Allah Ta'ala, terus menghadiri undangan karena Allah Ta'ala, dan Baik. lain-lain. Gitu, Ustaz. Baik. Sebagaimana ayat yang sering kita jadikan dawaman pada lisan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, sembelihanku, hidupkannya untuk Allah. Hidup secara umum. Ya, kalau dia peruntukan buat Allah, ya ibadah. Ritual-ritual yang dicontohkan dilakukan adalah ibadah. Dan memang harus seperti itu. Ya, karena hukum asal dunia kan mal'unah. Wa mal'unun ma fiya illa ma kana lillah. Ya, kecuali yang diperuntukkan untuk Allah. Jadi kita khususkan untuk Allah. Bagaimana mengkhususkannya? Ya kenali Allah. Berikan yang terbaik seperti apa yang disyariatkan. Ya, jadi setiap kebaikan itu mendatangkan manfaat dan kebaikan buat si pelakunya. Makanya kembalikan ke Allah. Fafiru ilallah. Antum mau bergaul karena Allah. Antum senang sama orang karena Allah. Benci karena Allah. Ya, rezeki juga semua karena Allah gitu ya. Masya Allah. Taib. Baik, syukran jazakallahu khair Ustaz. Silakan pada jamaah apabila ada yang mau bertanya langsung bisa langsung raise hand atau bisa nulis di kolom chat. Anda baca lagi pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Eh, Bagaimana kiat-kiat supaya tadi kita tidak berubah apabila diberi kelapangan dunia gitu Ustaz. Syukran jazakallah. Kalau kiat-kiat itu diterjemahkan caranya gitu ya. Cara-cara yang kita bisa lebih tenang menghadapi kenyataan, ya harus jangan kiat-kiat lah. Paling nggak kita pakai bahasa manfaat dari ritual ibadah yang kita gugurkan. Karena orang suka bercanda kalau kiat-kiat tuh kayak orang berantem, kiat. Iya harus tegang bener sih ya, capek. Wallah, kita harus berhusnuzon kepada Allah. Bahwa semua yang diperuntukkan untuk Allah itu nggak akan menutup kebaikan yang bakal Allah balik. Tadi kan disampaikan di surat An-Nahl 97 tadi kan. Allah mengatakan bahwa man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyanu hayatan thayyibah. Falanuhyanu hayatan thayyibah. Allah janjikan kehidupan yang baik. Wala najziyanahum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah bakal balas dengan balasan yang lebih besar ketimbang kebaikan yang dilakukan. Gak ada ruginya. Innallaha la yazlimun nasya sayyan. Allah nggak mungkin berbuat zalim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masyaallah. Barakallahu fiik. Baik, syukran jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah ini kesombongan dapat menjadi penghalang hidayah Ustaz? Apa tuh? Kesombongan Ustaz. Oh, ayo, wah, sudah pasti. Ana nggak ngebahas tentang kemaksiatan secara detail. Sombong itu maksiat. Sombong itu maksiat, ya. Jangan kita anggap kita ini tidak bermaksiat dengan kesombongan.
Karena sombong itu sifatnya Allah. Sombong itu sifatnya Allah. Nggak boleh manusia sombong. Kalau Allah sombong wajar, karena nggak ada lagi selain Allah yang bisa maha segalanya gitu. Kalau kita cuma ketitipan, sombong itu, wow, bagian dari dosa yang besar. Yang Allah katakan al-mutakabbir. Kesombongan itu laisa linnas, bukan milik manusia. Nggak boleh. Tapi sombong juga umum ya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa sombong itu apa? Kata Nabi, batrul haq wa ghumtun nas. Orang yang tahu hukum nggak dipakai, diremehkan manusia itu sombong. Kesombongan menurut Allah ya seperti itu. Kalau kesombongan yang kita lakukan ini beragam, beragam sekali. Berujung kepada penghilangan tauhid tentang Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukran jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini terkait kekhawatiran masa depan itu bagaimana kita dalam menyikapinya Ustaz. Itu aja. Iya, Jadi, Ustaz. setan itu kerjaannya bikin was-was. Kita suruh banyak-banyak beristighfar. Karena yang namanya janji Allah itu pasti wa'dallah haq. Tadi walana janu ajrum bi asani makanu ya'malun. Allah berikan balasan. Itu janji Allah. Kita hanya disuruh mengintrospeksi diri. Sudahkah ritual ibadah kita benar rukun dan syaratnya? Karena Allah menjanjikan hidayah. Pada setiap mukadimah guru-guru kita dalam ceramah itu dikatakan may yahdihi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Orang yang diberikan hidayah karena amal yang betul, nggak ada yang bisa menyesatkan dia. Begitu pula sebaliknya. Kalau buruk dalam berbuat, ya buruk dalam keburukan yang dia lakukan, itu mendatangkan kebaikan, pasti istidraj sifatnya. Karena Allah baik, cuma terima yang baik. Nah, tugas kita untuk memperhatikan rukun dan syarat ibadahnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Silakan para jamaah lain apabila ada yang ingin bertanya bisa bertanya langsung atau bisa ditulis di kolom chat. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Apa tanda-tanda dicabutnya hidayah dari seseorang Ustaz? Apa tanda-tanda? Oh iya, nah. Ya, hidayah itu adalah petunjuk yang Allah janjikan diberikan buat orang yang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada kami, kata Allah, akan kupastikan hidayah. Nah, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang terikat dengan agama, soleh, dan baik, ya, orang yang betul-betul diberikan hidayah. Kebalikannya, orang yang sulit berbuat kebaikan, pun dia gugurkan pengen dilihat orang. Tidak diperuntukkan hanya untuk Allah. Ya. Ini merupakan kebalikan dari hidayah. Tanda-tandanya orang ditinggalkan sama Allah, nggak diberikan hidayah itu diulur. Hidupnya makin sibuk dengan dunia. Man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqru baina aini. Allah akan berikan kemiskinan pada antara dua matanya. Nggak pernah qanaah, nggak pernah merasa cukup. Hidupnya kayak orang bingung. Orang yang berdosa kayak begitu. Ya. Diberi kehidupan yang sempit. Ma'isa dan donka. Wa nahsur yaumal qiyamati a'ma. Barakallah. Baik, syukran jazakallah khair Ustaz. Ya, insyaallah. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, bagaimana jika ada saudara yang sedang kesulitan ekonomi, sering banget minta bantuan kepada saudara yang alhamdulillah dapat keluangan rezeki dari Allah? Apakah baik jika dibantu terus-menerus atau bagaimana? Mohon pendapat Ustaz. Jazakallah khair. Baik, nah, ya, yang mesti kita pahami dengan benar, bahwa manusia punya harga diri untuk tidak bersandar kepada manusia. Wa izzu istignahu anin nas. Harga diri manusia itu ketika nggak nyender sama orang. Nah, sebenarnya kalaupun kita bantu atau nggak bantu, itu pahalanya di kita yang membantu. Adapun yang minta bantuan tinggal tergantung niat. Makanya kalau memang kita masih bisa membantu orang yang layak dibantu, memang jalannya begitu kan bahasa Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Jadi kalau ada yang mereka datang kamu minta bantuan, bantu.
Bicara nanti dia mau ngebohongin kita, pura-pura miskin atau gimana, urusan dia sama Allah. Urusan kita jalani apa yang Allah syariatkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kira-kira berapa lagi nih Ustaz pertanyaan Ustaz? Waktunya. Maksimal 2 deh, maksimal 2. Khawatir sinyalnya hilang. Baik, baik, baik. Insyaallah. Ini pertanyaan yang pertama sebelum yang terakhir. Izin bertanya Ustadz, kalau kita masih suka melakukan dosa sebagaimana sifat manusia suka lupa dan salah, namun kita sering juga bertaubat, apakah kita masih akan dihukum dari dosa dan kesalahan kita tersebut? Ya, ketahuilah bahwa Allah itu Maha Pengampun. Dan ampunan Allah itu lebih besar ketimbang dosa yang kita lakukan. Kalau urusan sama Allah, ketika kita berdatang menghadap Allah membawa dosa yang banyak, Allah sudah bilang, ya ibadi, lau dunubuka ananas sama, atani la tusriku bi syai'an la ataituka magfiratan mislaha. Wahai hambaku yang berdosa, kalau nanti kau bawa dosa dengan tumpukan setinggi langit yang paling tinggi, kau datang kepadaku untuk bertobat. Selama kau tak berbuat syirik, kau datangkan ampunan sebesar dosa yang kau lakukan. Berarti hilang dosanya sudah. Seperti kawalathu ummu, seperti dia baru dilahirkan sama ibunya. Hilang dosa, hilang keburukan. Ya, begitulah Allah. Mudah sekali untuk mengampunkan manusia. Tapi ya bukan berarti orang sudah tobat terus maksum, enggak. Dia akan mengulangi kesalahan. Ya, ketika dia mengulangi kesalahan, Allah balikin lagi semuanya. Pandai-pandailah kita mengenal Allah supaya kita tahu ya kalau kita berbuat dosa sifat manusia, cepat tobat. Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Cepat bertobat dan minta ampunan sama Allah. Kemudian minta surga, tempat yang paling tinggi sekalipun silakan. Allah. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini pertanyaan terakhir ya, Ustaz. Baik. Ini mungkin di luar tema kali Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kita bersikap kalau ada orang tua teman kita yang kafir meninggal dunia? Apakah kita boleh melayat, Ustaz? Ayo. Ada hak-hak tetangga yang mesti kita tunaikan ya. Cuma ada syariat yang nggak bisa kita langgar. Ya, la yadkhulul jannah man la yukrim jarah. Tidak akan masuk surga orang yang tidak memuliakan tetangganya. Cuma permasalahannya ini orang kafir meninggal. Kita takziah. Ya. Selama memang mayitnya masih ada, sunnahnya menjauh ya, akhi. Karena dia sedang diazab dalam kematiannya. Dan kita selalu disuruh menghindari azab tersebut. Kita bisa datang nanti untuk memberikan doa yang layak kita doakan kepada dia. Semoga diberikan hidayah pada keluarganya yang ditinggalkan ketika mayit sudah nggak ada. Nolong dia boleh, mungkin dengan kematian orang tuanya. Ya kita bilang ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat kalian dengan kematian ini. Apapun yang kalian butuhkan, ya sebagai tetangga kami siap. Boleh. Tapi mayitnya sudah nggak ada. Karena Nabi juga perintahkan kita kalau lewat kuburan orang kafir aja berlari lah. Khawatir terkena azab. Ya. Makanya manusia ini wajib untuk mendakwahkan non-muslim dalam kehidupannya. Agar nanti nggak ada masalah dalam kematiannya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, syukran jazakallahu khair Ustaz. Mungkin pertanyaannya sampai sini. Mungkin ada sedikit kesimpulan Ustaz untuk kajian hari ini. Baik, poinnya Anda ingin tekankan sekali sama teman-teman. Surat tadi, beberapa surat yang mirip. Yang pertama Fusilat ayat 30, Al-Ahqaf ayat 13-14 atau surat ke-46, hampir mirip. Kita disuruh beristiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Dengan keistiqomahan, ketika kita paham syariat, kita punya keberanian buat bertindak yang mendatangkan manfaat. Kenapa? Karena Allah katakan tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka nggak punya rasa takut, mereka nggak gampang sedih dengan dunia. Ya, hidup yang sebentar ini, hilangkan takut, hilangkan sedih dengan dunia. Karena semuanya untuk Allah. Caranya bagaimana? Kenali Allah dengan benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khair Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita para jamaah. Amin, insyaallah. Baik para jamaah, syukron jazakumullahu khair atas kehadirannya, semoga bermanfaat dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi. Sedikit info mengenai rekaman kajian Majelis Taklim Sahabat Ilmu Teladan bisa dilihat di YouTube channel Sahabat Ilmu Teladan.
Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Sampai ketemu lagi di Insyaallah. waktu berikutnya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa Assalamualaikum. bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.